Kuserahkan suamiku untuk si pelakor. Mentari pagi mengintip dari celah tirai kamar. Tapi bagi Nadira, cahaya itu hanya mengingatkannya pada gelapnya hatinya. Ia duduk di sisi tempat tidur, memandangi jendela yang berembun. Ada dingin yang menusuk, bukan dari cuaca, melainkan dari kehampaan dalam hatinya. Sudah 3 bulan terakhir, ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Rumah yang dulu ia bangun bersama Galih, suaminya. Hari-hari mereka yang dulu penuh canda tawa, kini terasa asing. Galih, yang biasanya memeluknya hangat di pagi hari, kini lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya. Nadira tahu ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu menghantamnya lebih keras dari yang ia bayangkan. Galih mulai sering pulang larut malam. Awalnya ia beralasan sibuk bekerja. Lembur, rapat mendadak, atau urusan klien, semua menjadi alasan klasik yang Nadira coba terima. Tapi sebagai seorang istri, nalurinya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang ia takutkan menjadi kenyataan. Suatu malam ketika Galih akhirnya pulang, Nadira mencoba menahan tangisnya. Ia telah menyiapkan makan malam favorit mereka, berharap bisa membicarakan apa yang selama ini mengganjal. Namun, Galih hanya menyantap makanannya dengan diam, tanpa sedikit pun menatap wajah Nadira. "Galih, kita perlu bicara," ucap Nadira dengan suara gemetar. Galih mendongak sebentar, lalu melanjutkan menyendok makanannya. "Tentang apa?" tanyanya datar. Nadira menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menahan emosi yang membuncah di dadanya. Tentang kita. Tentang apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini. Galih menghentikan sendoknya, menatap Nadira dengan mata yang sulit ia baca. "Aku capek, Dir. Aku nggak mau ribut malam-malam begini." "Galih, aku cuma mau tahu. Apa aku salah? Apa aku kurang buat kamu?" Pertanyaan itu membuat ruangan terasa membeku. Galih menghela napas panjang lalu berdiri. "Kamu terlalu banyak mikir, Dir. Aku cuma sibuk kerja, nggak ada yang lain." Tapi Nadira tahu itu bohong. Malam itu menjadi awal dari keputusan Nadira untuk mencari tahu sendiri kebenaran. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Galih, mencatat jam-jam dia pulang, hingga melacak kebiasaan barunya. Semua itu membawanya pada satu nama, Ayu. Ayu adalah seorang wanita yang dulu pernah bekerja satu proyek dengan Galih. Wajahnya cantik, tubuhnya sempurna, dan sikapnya selalu ramah. Nadira mengenalnya sekilas, tapi ia tak pernah menyangka wanita itu akan menjadi duri dalam rumah tangganya. Malam itu, Nadira memutuskan untuk menghadapi Galih. Ia menemukan beberapa pesan singkat di ponsel suaminya. Pesan yang cukup untuk membuatnya merasa dikhianati. "Galih, siapa Ayu?" tanya Nadira dengan suara pelan tapi tegas. Galih yang sedang menonton televisi tertegun. Wajahnya berubah seketika, tapi ia berusaha tetap tenang. "Dia cuma teman kerja, Dir. Kenapa? Aku lihat pesan-pesan kamu sama dia. Itu bukan sekadar teman kerja, kan?" Galih terdiam. Ia mengusap wajahnya dengan tangan, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. "Aku nggak mau ribut sekarang, Dir. Aku capek." "Capek? Capek karena kerja atau capek karena membagi perhatianmu antara aku dan dia?" Nadira akhirnya meledak. Tangisnya pecah, tapi ia tak peduli lagi. Galih berdiri, menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. "Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, Dir. Aku cuma butuh ruang." "Ruang? Untuk apa? Untuk dia?" Suasana di ruang tamu malam itu berubah menjadi medan perang emosional. Nadira tak lagi peduli dengan tetangga yang mungkin mendengar. Baginya, kebenaran harus terungkap malam itu juga. Galih akhirnya mengakui semuanya. Ia mengaku hubungan dengan Ayu memang lebih dari sekadar rekan kerja. Ia merasa Ayu memberinya perhatian yang berbeda, perhatian yang katanya sudah lama ia rindukan. "Jadi aku kurang buat kamu, Galih. Selama ini aku berusaha jadi istri yang baik, ibu yang baik untuk anak-anak kita. Apa itu semua nggak cukup?" Nadira memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Dir, ini bukan tentang kamu. Aku yang salah. Aku nggak tahu harus gimana." Malam itu, Galih meminta maaf berkali-kali. Ia berjanji akan mengakhiri semuanya dengan Ayu. Tapi bagi Nadira, luka yang ditinggalkan sudah terlalu dalam. Hari-hari berikutnya, Nadira mencoba bertahan. Ia berpikir tentang anak-anak mereka, tentang keluarga yang telah mereka bangun bersama.
Tapi setiap kali ia menatap Galih, ia hanya melihat pengkhianatan. Suatu malam, Nadira memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan Ayu. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya wanita itu inginkan. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe kecil. Ayu tampak anggun seperti biasa, tapi di mata Nadira, ia adalah simbol dari kehancuran rumah tangganya. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Mbak Nadira," kata Ayu dengan suara pelan. "Kamu tahu aku istrinya, tapi kamu tetap jalan sama dia. Apa kamu nggak punya hati?" Nadira bertanya dengan nada penuh luka. Ayu menunduk. "Aku nggak mau jadi alasan kalian berpisah. Tapi aku sayang sama Galih." Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hati Nadira. Ia ingin marah, tapi ia tahu kemarahan itu tak akan mengubah apapun. "Aku nggak tahu apakah kamu sadar, tapi ada anak-anak yang bergantung pada kami. Kalau kamu benar-benar peduli sama Galih, kamu harus tahu, hubungan kalian hanya akan membawa kehancuran." Ayu terdiam, dan Nadira pergi meninggalkannya. Tapi di dalam hatinya Nadira tahu, keputusan akhir ada di tangan Galih. Malam itu, Nadira pulang dengan langkah berat. Hatinya masih bergemuruh setelah pertemuan dengan Ayu. Ia berharap perbincangan mereka bisa mengguncang hati wanita itu. Tapi sejujurnya ia ragu. Ayu bukan wanita bodoh. Ia tahu persis apa yang dilakukannya, dan Nadira takut Ayu lebih kuat daripada yang ia duga. Di rumah, Galih sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, tapi Nadira tidak peduli. Ia masih membawa luka yang menganga. "Kamu dari mana?" tanya Galih pelan. Nadira mendekat tanpa sepatah kata. Ia melemparkan tasnya ke sofa dan menatap Galih dengan mata berkilat marah. "Aku ketemu dia," ucap Nadira tanpa basa-basi. Galih menegang. "Kamu ketemu Ayu?" "Iya, dan dia bilang dia sayang sama kamu." Nadira menahan napas, mencoba mengontrol emosinya. "Apa kamu juga sayang sama dia, Galih?" Galih terdiam. Pandangannya kosong, seperti sedang berperang dalam pikirannya sendiri. "Jawab aku." Nadira akhirnya meledak. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini disertai amarah yang membakar. "Dir." Galih mendekat, mencoba meraih tangan istrinya. "Aku nggak tahu apa yang harus aku bilang. Aku sayang sama kamu. Kamu ibu dari anak-anakku, tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku punya perasaan sama Ayu." Jawaban itu menghantam Nadira lebih keras dari apapun. Ia terjatuh di sofa, memeluk tubuhnya sendiri seolah mencoba melindungi hatinya yang hancur berkeping-keping. "Kamu tahu nggak, Galih? Perasaan itu bisa dikendalikan. Kamu yang memilih untuk mencintai dia. Kamu yang memilih untuk menghancurkan kita." Nadira menatap Galih dengan penuh kecewaan. "Aku nggak pernah ingin menyakitimu, Dir. Aku kehilangan arah." "Kehilangan arah? Apa aku bukan kompas buat kamu selama ini? Apa rumah ini bukan tempatmu pulang?" Nadira menangis semakin keras. Malam itu Nadira memutuskan untuk tidur di kamar anak-anak. Ia tidak sanggup berbagi ranjang dengan pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. Sementara itu, Galih duduk di ruang tamu hingga larut malam, memandangi foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Pagi harinya, Nadira bangun dengan mata bengkak. Ia merasa dunia di sekitarnya telah runtuh. Tapi ia tahu ia harus tetap berdiri, demi anak-anaknya, demi dirinya sendiri. Ia menyibukkan diri dengan rutinitas pagi, membuat sarapan, dan menyiapkan anak-anak untuk sekolah. Galih mencoba berbicara dengannya, tapi Nadira hanya membalas dengan jawaban singkat. Ada tembok besar yang kini memisahkan mereka, dan Nadira tidak tahu apakah tembok itu bisa dihancurkan. Hari-hari berikutnya, Galih tampak berusaha memperbaiki segalanya. Ia pulang lebih awal, menghabiskan waktu dengan anak-anak, dan bahkan mencoba membantu pekerjaan rumah. Tapi bagi Nadira, semua itu terasa seperti sandiwara. "Apa kamu masih ketemu dia?" tanya Nadira suatu malam ketika mereka akhirnya duduk berdua di ruang tamu. Galih menggeleng. "Aku sudah mengakhiri semuanya, Dir. Aku janji." Tapi janji itu tidak cukup bagi Nadira. Luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Beberapa minggu kemudian, Nadira mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Galih memang tampak lebih perhatian, tapi ia sering terlihat gelisah.
Ponselnya selalu berada di dekatnya, dan ia menjadi lebih waspada terhadap setiap panggilan atau pesan yang masuk. Nadira tidak bodoh. Ia tahu ada kemungkinan besar bahwa Galih belum benar-benar memutuskan hubungan dengan Ayu. Suatu malam, ketika Galih sudah tertidur, Nadira mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pesan. Dan di sana, ia menemukan apa yang paling ia takutkan. Galih masih berhubungan dengan Ayu. Pesan-pesan mereka penuh dengan janji-janji manis dan ungkapan cinta yang membuat hati Nadira hancur berkeping-keping. Ia membaca setiap kata dengan air mata yang terus mengalir. "Kamu masih bohong sama aku, Galih," gumam Nadira dengan suara pelan tapi penuh luka. Keesokan paginya, Nadira tidak lagi menahan dirinya. Ia melempar ponsel Galih ke atas meja saat suaminya sedang sarapan. Ini yang kamu sebut janji? Ini yang kamu bilang sudah selesai?" Nadira hampir berteriak. Galih terkejut. Wajahnya memucat saat melihat ponselnya. "Dir, aku bisa jelasin." Jangan jelasin apa-apa lagi. Aku sudah cukup dengar kebohonganmu," potong Nadira. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Dir. Aku serius mau memperbaiki semuanya," kata Galih dengan suara memohon. "Kalau kamu serius, kamu nggak akan terus berhubungan sama dia. Aku nggak bisa begini terus, Galih. Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang lebih memilih orang lain di belakangku." Hari itu, Nadira membuat keputusan besar. Ia mengemas beberapa barangnya dan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya bersama anak-anak. Galih mencoba menahan, tapi Nadira hanya menatapnya dengan mata penuh luka. "Aku nggak pergi karena aku nggak cinta kamu, Galih. Aku pergi karena aku mencintai diriku sendiri. Dan aku nggak mau terus-terusan terluka." Dengan itu, Nadira pergi, meninggalkan Galih berdiri di depan pintu rumah mereka. Nadira duduk di kamar lamanya, di rumah orang tuanya. Anak-anak tertidur di ranjang kecil yang dulu sering ia gunakan saat masih remaja. Pandangannya kosong menatap langit-langit, tapi di dalam pikirannya badai sedang mengamuk. Ia memikirkan setiap pengkhianatan, setiap kebohongan, dan setiap rasa sakit yang Galih tinggalkan. Teleponnya bergetar di meja. Nama Galih terpampang di layar. Nadira mengabaikannya. Sudah 2 hari ia meninggalkan rumah. Dan Galih terus mencoba menghubunginya. Tapi apa gunanya bicara jika semua itu hanya akan berakhir dengan kebohongan baru? Setelah beberapa menit, telepon itu berhenti bergetar, hanya untuk kemudian berbunyi lagi. Nadira mendesah frustrasi, akhirnya mengangkatnya dengan nada dingin. "Apalagi, Galih?" "Dir, aku mohon, pulanglah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Suara Galih terdengar serak, seperti seseorang yang kehabisan tenaga. "Bicarakan apa? Tentang bagaimana kamu terus memilih dia? Tentang bagaimana aku harus terus menelan pengkhianatanmu?" Nadira menahan tangisnya. "Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu, Dir. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." "Kamu sudah kehilangan aku, Galih. Sejak kamu memilih dia, kamu sudah membunuh semua yang ada di antara kita." Nadira langsung menutup telepon sebelum Galih bisa membalas. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini ia tidak mencoba menahannya. Pagi harinya, Nadira memutuskan untuk pergi ke sebuah taman kecil dekat rumah orang tuanya. Ia membawa serta anak-anak, mencoba memberikan mereka waktu bermain meski hatinya hancur. Tapi pikirannya terus melayang kembali pada Galih dan Ayu. Saat ia sedang duduk di bangku taman, ponselnya kembali berdering. Kali ini nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Bu Nadira?" Suara wanita terdengar dari seberang telepon. "Iya, ini siapa?" "Ini Ayu." Darah Nadira seolah membeku. Ia hampir saja menutup telepon, tapi sesuatu menahannya. "Ada apa?" Nadira berusaha terdengar tenang, meski hatinya bergemuruh. "Aku cuma mau bilang, aku nggak pernah bermaksud merusak rumah tangga kalian. Aku sudah memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan Mas Galih." Nadira tertawa pahit. "Setelah semua yang kamu lakukan, sekarang kamu merasa perlu meminta maaf? Kamu pikir itu akan menghapus semua sakit yang aku rasakan?" "Bu Nadira, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu bagaimana caranya memperbaiki ini. Tapi aku ingin Mas Galih kembali sama ibu."
Dia sudah kehilangan aku, Ayu. Dan kamu juga harus tahu, hubungan kalian hanya menyisakan kehancuran. Telepon itu berakhir dengan sunyi. Nadira merasa lega, tapi sekaligus lebih kosong dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Galih datang ke rumah orang tua Nadira. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah lusuh, memohon untuk berbicara. Nadira keluar dengan wajah dingin. Apa yang kamu mau? Aku cuma ingin minta maaf, Dir. Aku nggak punya alasan untuk apa yang aku lakukan. Aku bodoh. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih dia. Aku mungkin ada di rumah itu secara fisik, tapi hati dan jiwaku sudah pergi sejak lama. Berilah aku kesempatan, Dir. Aku akan membuktikan semuanya. Aku akan lakukan apa saja untuk memperbaikinya. Nadira terdiam sejenak. Ada pertempuran besar dalam hatinya, antara cinta yang masih ia rasakan untuk Galih dan luka yang terus menganga. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, mulailah dengan pergi. Pergi dari hidupku. Itu satu-satunya cara aku bisa sembuh. Galih tertegun. Kata-kata itu seperti pukulan telak yang membuatnya sulit bernapas. Tapi Nadira tidak bergeming. Ia menutup pintu dengan perlahan, meninggalkan Galih berdiri di ambang pintu dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Di balik pintu, Nadira juga menangis. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih kuat. Hari-hari berlalu, dan Nadira mulai membiasakan diri hidup tanpa kehadiran Galih. Meski sakitnya belum sepenuhnya sembuh, ia tahu ia harus terus melangkah demi anak-anaknya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, dan kemudian bekerja di sebuah toko kecil milik temannya. Namun setiap malam, ketika dunia mulai sunyi, rasa sepi itu kembali menghantam. Ia sering duduk di dekat jendela kamar lamanya, memandangi bulan, bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang benar. Sementara itu, Galih tidak menyerah. Ia terus mencoba menghubungi Nadira, mengirimkan pesan, bahkan menitipkan hadiah untuk anak-anak mereka. Namun, semuanya tidak pernah mendapatkan balasan. Suatu sore, Galih memutuskan untuk datang ke rumah orang tua Nadira lagi. Kali ini ia membawa ibunya. Nadira yang sedang menyuapi anak-anak makan sore terkejut melihat mereka berdiri di depan pintu. "Ada apa, Bu?" tanya Nadira dengan nada sopan tapi tegas. "Ibu cuma mau bicara sebentar, Nak," jawab ibunya Galih dengan suara lembut. Nadira mengangguk, mempersilahkan mereka masuk. Setelah anak-anak kembali ke kamar, mereka duduk di ruang tamu. "Nadira, ibu tahu Galih salah. Apa yang dia lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tapi ibu mohon, beri dia kesempatan," kata sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Nadira menunduk, menggenggam tangannya sendiri yang gemetar. "Bu, saya menghormati ibu, tapi yang ibu minta itu nggak mudah. Luka yang dia tinggalkan terlalu besar." "Ibu tahu, Nak, ibu nggak meminta kamu melupakan semua begitu saja. Tapi coba pikirkan anak-anak kalian, mereka butuh kalian berdua." Nadira menatap Galih yang duduk di sisi ibunya. Wajahnya tampak penuh penyesalan, tapi bagi Nadira, penyesalan itu datang terlambat. "Apa yang kamu inginkan dari aku, Galih?" tanya Nadira akhirnya, memecah keheningan. "Aku cuma ingin kita kembali seperti dulu, Dir. Aku nggak peduli berapa lama kamu butuh waktu, aku akan sabar menunggu. Aku akan membuktikan kalau aku layak untuk mendapatkan maafmu." Nadira menggeleng lemah. "Kita nggak bisa kembali seperti dulu, Galih. Apa yang sudah kamu hancurkan nggak bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Aku sudah mencoba, tapi setiap kali aku melihatmu, yang aku ingat hanya rasa sakit." Galih menunduk. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Kalau kamu nggak bisa menerima aku sekarang, aku akan tetap menunggu. Sampai kapanpun." Setelah mereka pergi, Nadira duduk di ruang tamu, memandangi jam dinding yang terus berdetak. Kata-kata Galih terngiang-ngiang di kepalanya, tapi ia tidak yakin apakah itu cukup untuk membuatnya berubah pikiran. Di tengah kebimbangannya, ia memutuskan untuk mencari bimbingan. Ia menemui seorang konselor pernikahan, meskipun Galih tidak ikut. Nadira ingin memahami apa yang sebenarnya ia rasakan, dan apakah keputusan untuk pergi adalah yang terbaik.
Saya tidak tahu apakah saya masih mencintai dia atau hanya merasa terikat karena anak-anak, ucap Nadira pada sesi pertamanya. Kadang, cinta dan rasa sakit berjalan beriringan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu masih melihat harapan dalam hubungan ini? Jawab sang konselor. Nadira terdiam lama, mencoba mencari jawaban di dalam dirinya. Di sisi lain, Gali berusaha memperbaiki dirinya. Ia benar-benar memutuskan semua kontak dengan Ayu, bahkan mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk menghindari kemungkinan bertemu dengannya lagi. Ia mulai sering mengunjungi rumah orang tua Nadira, bukan untuk memohon, tapi untuk menunjukkan bahwa ia masih peduli dengan anak-anak mereka. Namun semua usaha itu terasa sia-sia jika Nadira tidak bisa membuka hatinya lagi. Gali tahu ia menghadapi jalan yang panjang dan sulit. Tapi baginya, Nadira adalah rumah dan ia akan melakukan apa saja untuk kembali ke sana. Waktu terus berjalan. Nadira mulai merasa sedikit lebih damai, meski luka itu belum sepenuhnya sembuh. Ia masih belum tahu apakah ia siap untuk memberikan kesempatan kedua, atau apakah ia harus benar-benar melepaskan segalanya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu lagi. Nadira memandang wajah anak-anaknya yang tertidur pulas. Malam itu, ia kembali ke kamar kecil di rumah orang tuanya, membawa segunung perasaan yang bercampur aduk. Sudah hampir 6 bulan sejak ia meninggalkan Gali, dan ia tahu waktunya telah tiba untuk membuat keputusan besar. Esok harinya, Nadira meminta Gali untuk bertemu di sebuah taman yang dulu sering mereka kunjungi ketika masih pacaran. Gali datang dengan wajah penuh harapan, meski tampak cemas. "Aku sudah berpikir panjang, Gali," ucap Nadira membuka pembicaraan. "Aku tahu kamu berusaha keras untuk memperbaiki segalanya. Aku melihat perubahan itu. Tapi yang harus kamu pahami, cinta saja tidak cukup." Gali terdiam, tapi ia tidak memotong. Ia membiarkan Nadira melanjutkan. "Aku butuh rasa aman. Aku butuh rasa percaya yang dulu kamu hancurkan. Dan aku tahu itu tidak akan mudah untuk dikembalikan. Tapi demi anak-anak, aku akan mencoba." Air mata Galih mengalir. Ia tidak menyangka Nadira akan memberinya kesempatan, meskipun ia tahu itu bukan hal yang mudah bagi istrinya. "Tapi ada satu syarat," lanjut Nadira tegas. "Kamu harus benar-benar jujur. Kalau ada satu kebohongan lagi, aku tidak akan ragu pergi untuk selamanya." Galih mengangguk dengan penuh kesungguhan. "Aku berjanji, Dir. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Beberapa bulan kemudian, Nadira dan Galih mencoba kembali membangun rumah tangga mereka. Tidak mudah, tapi mereka berkomitmen untuk saling terbuka dan memperbaiki komunikasi. Nadira tetap menjalani konseling, kali ini bersama Galih. Perlahan, luka yang pernah menganga mulai menutup, meski bekasnya masih ada. Ayu benar-benar menjauh dari kehidupan mereka. Galih bahkan mengganti nomor telepon dan tidak lagi aktif di media sosial untuk menghindari godaan. Ia fokus pada keluarganya, sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak awal. Nadira dan Galih merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15. Kali ini, perayaan itu terasa lebih berarti. Mereka tidak hanya merayakan cinta, tapi juga perjuangan untuk saling memaafkan dan memperbaiki. Di tengah perayaan itu, Galih memberikan Nadira sebuah buku kecil berisi tulisan tangannya. "Ini apa?" tanya Nadira heran. "Ini surat-surat yang aku tulis setiap malam selama kamu pergi, Dir. Aku menulisnya untuk mengingatkan diriku sendiri tentang apa yang aku lakukan dan kenapa aku harus berubah. Aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal." Nadira membuka buku itu dan membaca beberapa halaman. Tangisnya pecah saat ia membaca setiap kata yang penuh penyesalan dan cinta. "Aku maafkan kamu, Galih," ucapnya pelan. "Tapi kali ini jangan pernah sia-siakan lagi kepercayaan ini." Galih memeluk Nadira erat. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa ia bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan istrinya. Hikmah dari kisah ini. Kisah Nadira dan Galih mengajarkan kita bahwa hubungan adalah tentang kepercayaan, komitmen, dan komunikasi. Pengkhianatan mungkin meninggalkan luka,
Tapi dengan usaha keras, kesabaran, dan keinginan tulus untuk berubah, hubungan yang retak masih bisa diperbaiki. Namun, tidak semua cerita harus berakhir dengan kembali bersama. Kadang, melepaskan adalah jalan terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Yang terpenting, kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Jangan pernah membiarkan orang lain menghapus nilai diri kita. Salam penutup dari Putri Bercerita. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap mencintai diri sendiri dan menghargai orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Salam hangat, Putri Bercerita.